Selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang identitas trigonometri yang sederhana ya. Ini pelajaran kelas 10 matematika kelas 10. Sebelum kita mengerjakan soal-soal identitas trigonometri, ada rumus-rumus identitas yang rumus identitas trigonometri dasar yang harus kita ketahui ya. Paling tidak ada 7 rumus yang harus kita hafalkan. Nah, rumusnya seperti ini. Identitas trigonometri. Rumus yang pertama adalah sin kuadrat plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Yang kedua, tangen kuadrat alfa plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Kotangen kuadrat alfa plus 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, sekan alfa sama dengan seperkos alfa. Sedangkan kosekan alfa sama dengan sepersin alfa. Nah ini hati-hati ya. Justru kalau yang kosekan ini, sininya jangan kos. Dapatnya malah sin ya. Takutnya terbalik kosekan sini kos. Nah, salah. Ya betul, kalau ini kosekan kos, ada kata kosnya di sini justru sin. Sepersin. Kalau sekan justru seperkos, gitu ya. Nah, tangen alfa sin per kos ya. Tangen itu nilainya sama dengan sin alfa per cos alfanya. Sedangkan kotangen alfa itu nilainya sama dengan sepertangen alfa atau kebalikan dari tangen alfa. Maka kalau tangen alfa sin alfa per cos alfa, kotangen alfa kebalikannya, yaitu cos alfa per sin alfa. Nah, inilah 7 rumus trigonometri yang dasar yang harus kita hafalkan untuk mengerjakan soal-soal identitas trigonometri. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nomor 1. Ada soal seperti ini. Buktikan identitas berikut. Nah, kita suruh membuktikan nilai 5 cos kuadrat alfa min 4 sama dengan min 5 sin kuadrat alfa plus 1. Nah, untuk membuktikan soal seperti ini boleh dengan 2 cara. Yang pertama, ruas kiri kita rekayasa ibaratnya supaya sama dengan ruas kanan, maka akan terbukti. Atau kesebaliknya, ruas kanan kita sama dengan kan ruas kiri. Bebas ya. Terserah cari yang mudah. Ya, biasanya untuk menyederhanakan begini, teorinya ya yang rumus yang lebih kompleks disama dengankan yang sederhana. Nah, tapi kalau sama-sama kompleks seperti ini, ya, salah satu boleh ya, kanan disama dengan kiri atau kiri ini direkayasa ya dengan rumus identitas trigonometri tadi supaya sama dengan yang kiri dan atau sebaliknya. Nah, saya memakai ruas kiri saya sama dengan kan ruas kanan. Untuk membuktikannya adalah ruas kiri kita ubah nilai cos kuadrat alfa ini kita ganti menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Ingat rumus identitas tadi. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka nilai cos kuadrat alfa boleh saya ganti dengan 1. Ini sin kuadratnya pindah ruas. Jadi min sin kuadrat alfa. Begitu ya. Jadi ini cos kuadrat alfa saya ganti 1 min sin kuadrat alfa. Min 4. Terus ini kita pelangi. Keluar menjadi 5 min 5 sin kuadrat alfa min 4. 5 min 4, 1. Jadi ruas kiri menjadi min 5 sin kuadrat alfa ini 5 min 4 plus 1 sama dengan ruas kanan. Jadi ruas kiri ini sudah saya buktikan ternyata sama dengan ruas kanan. Berarti identitas trigonometri ini terbukti sama. Itu ya cara membuktikannya seperti itu. Soal yang kedua. 6 sin kuadrat alfa min 6 sama dengan min cos alfa. Sama seperti tadi. Nah, sin kuadrat alfa ini bisa saya ganti menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfanya pindah ke sana jadi min. Begitu ya. Min cos kuadrat alfa. Nah, sehingga kalau ketemu sin kuadrat alfa ini boleh diganti menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Nanti terus dipelangi kayak tadi menjadi 6 min 6 cos kuadrat alfa min 6. Ya. Terus 6 min 6 0 habis. Jadi tinggal min 6 cos kuadrat alfa. Jadi ini tidak terbukti. Ruas kanannya cuma min cos alfa. Sedangkan di sini
min 6 cos kuadrat alfa. Jadi ini untuk soal B ini tidak terbukti menurut saya ya. Nanti kalau ada kritik dan saran, oh terbukti Pak caranya begini, boleh di share di kolom komentar di YouTube saya, di channel YouTube saya. Saya sangat berterima kasih untuk masukan yang membangun ya, karena kita sama-sama belajar ya toh. Saya juga masih terus belajar, kita belajar bersama-sama begitu ya. Yang C, cos kuadrat alfa dikali 1 min tangen kuadrat alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Buktikan itu. Nah, cara membuktikannya sama. Saya masih ambil ruas kiri yang akan saya bawa ke ruas kanan. Ini saya pelangi dulu. Langkah pertama, cos kuadrat alfa min cos kuadrat alfa dikali tangen kuadrat alfa. Ya. Terus tangen kuadrat alfa ini kita ganti menjadi, ingat ya, tangen sama dengan sin alfa per cos alfa. Tapi kalau tangen kuadrat alfa ya ini tinggal dikuadratkan juga. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Jadi nilai tangen kuadrat ini saya ganti menjadi sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Nah, terus ini saya coret. Habis hilang ya satu. Yang ruas ini, yang ini tinggal menjadi sin kuadrat alfa ini ya. Ini saya coret. Nah, yang cos kuadrat alfa kayak nomor 1 tadi. Cos kuadrat alfa saya ganti menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Jadi cos kuadrat alfa saya ganti menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Terus ini dikeluarkan 1 min sin kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Jadi 1 min 2 sin kuadrat alfa ya. Aduh, sorry. Nah, ini sorry, saya ulang. Tadi ya tangan kuadrat alfanya diganti menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Nah, yang cos kuadrat alfa ini diganti 1 min sin kuadrat alfa. Ulang ya, sama seperti tadi. Sama nomor 1 ini tadi. Ya, cos kuadrat alfa saya ganti 1 min sin kuadrat alfa. Terus ini dikeluarkan 1 min sin kuadrat alfa min sin kuadrat alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Terbukti sama dengan ruas yang kanan. Nah, begitu ya. Jadi soal C ini terbukti juga. Sekarang soal yang D. Sekan A plus tangen A sama dengan cos A per 1 min sin A. Suruh membuktikan juga. Saya masih gunakan ruas kiri yang saya rekayasa ibaratnya ya. Sekan A plus tangen A. Sekan itu adalah, nah lihat rumus trigonometrinya tadi, identitas. Sekan itu sepercos, ingat ya, bukan sepersin tapi sepercos. Kita ganti di sini. Sekan A kita ganti sepercos A. Tangen A kita ganti menjadi tadi sin A per cos A. Nah, setelah itu, ini penyebutnya sudah sama, saya jadikan satu ya, 1 plus sin A per cos A. Nah, terus ini dipancing, istilahnya dipancing kalau saya ngomong ya. Dipancing dengan ini, dikali, atas dikali 1 min sin A, dan bawah dikali 1 min sin A juga. Kenapa? Karena ruas kanan ada unsur 1 min sin A. Nah, kita coba pancing dengan itu. Nah, boleh ya, ini ruas atas kali 1 min sin A, di bawah juga dikali 1 min sin A, sehingga tidak merubah nilai. Jadi ini kayak untuk mancing saja supaya bentuknya ini kita rekayasa menjadi seperti ruas kanan. Sehingga ini kalau kita kali, ingat A plus B dikali A min B adalah A kuadrat, 1 kuadrat min B kuadrat sin kuadrat A. Sin A dikuadratkan ya. Bawahnya adalah cos A dikali dalam kurung 1 min sin A tadi. Ya, oke. Lah ingat, 1 min sin kuadrat A tadi sama dengan apa? Cos kuadrat A. Perhatikan ya. Kalau ada sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, maka nilai dari 1 min sin kuadrat A boleh saya ganti menjadi cos kuadrat A. Nah ini ya, cos kuadrat A sama dengan 1 min, ini sin pindah sini kan 1 min sin kuadrat alfa ya, ingat ya. Jadi cos kuadrat alfa boleh saya ganti menjadi 1 min sin kuadrat alfa, atau sebaliknya 1 min sin kuadrat alfa boleh saya ganti menjadi cos kuadrat alfa, seperti di sini. Jadi 1 min sin kuadrat alfa boleh saya ganti menjadi cos kuadrat alfa. Kenapa? Karena cos kuadrat alfa atau cos kuadrat A ini bisa kita coret dengan cos A yang di bawah sini. Coret, yang atas tinggal cos A, yang bawah tinggal 1 min sin A.
sama dengan ruas kanan. Ya, sama dengan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi terbukti pernyataan D ini benar ya. Yang E, sekan kuadrat A dikali 1 min sin kuadrat A sama dengan 1. Buktinya ruas kiri sama ya, ruas kiri saya ubah. Sekan kuadrat A dikali 1 min sin kuadrat A. Sekan kuadrat saya ganti menjadi seperkos kuadrat. Ingat ya, sekan ini kebalikan dari kos atau seperkos berarti. Sekan kuadrat A saya ganti seperkos kuadrat A. Nah tadi sama masih 1 min sin kuadrat A ini tadi. 1 min sin kuadrat A saya ganti menjadi cos kuadrat A. Jadi ini saya coret. Hasil akhirnya berapa ini? 1/1 atau 1. Terbukti ya bahwa nilai sekan kuadrat A dikali 1 min sin kuadrat A adalah 1. Selanjutnya soal F. Contoh ya. Kosekan kuadrat A dikali 1 min cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, buktikan sama. Saya kali ruas kirinya yang saya buktikan. Kosekan kuadrat A ini saya ganti sepersin. Ingat ya, kosekan sama dengan kebalikan sin. Kalau ini kuadrat ya tinggal sinnya dikuadratkan. Dikali, lah 1 min cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Ingat, balik lagi ke identitas. 1 min cos kuadrat A boleh saya ganti menjadi sin kuadrat A. Ulang ya, 1 kalau cos kuadrat A saya pindah sini kan min ya. 1 min cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Jadi nilai 1 min cos kuadrat alfa saya ganti menjadi sin kuadrat alfa atau sin kuadrat A. Saya coret 1 juga. Terbukti. Nah, itu cara mengerjakan soal-soal pembuktian identitas trigonometri. Tipe yang kedua itu biasanya suruh menyederhanakan. Ya, sederhanakanlah. Contoh, 1 min sin A dikali tangan A plus sekan A. Nah, ini disuruh menyederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Langkah-langkahnya sama ya, kita gunakan, kita rekayasa dengan mengganti tangen, sin, cos, dan sebagainya dengan identitas trigonometri supaya bentuk ini menjadi sederhana. Nah, untuk soal ini yang kita ganti adalah tangan A-nya. Tangan A-nya kita ganti menjadi sin A per cos A. Sekannya kita ganti seperkos A. Ya, sekan kebalikan dari cos. Lalu ini kita jumlah, karena penyebutnya sudah sama, kita jumlah ya. Ini saya balik, tidak apa-apa ya, sin A plus 1, 1 plus sin A, tidak apa-apa, per cos A. Ini perkalian. Lah, ini lihat yang atas ya, ini ada bentuk A min B dikali A plus B. Maka dia berubah menjadi A kuadrat, 1 kuadrat, min B kuadrat. Sin A-nya dikuadratkan, sin kuadrat A. Nah, seperti di atas tadi, terulang lagi ya. Sin 1 min sin kuadrat A boleh kita ganti menjadi cos kuadrat A. Ya. Ini masih per cos A masuk sini ya. 1 min ini ya. A min B, A plus B menjadi A kuadrat min B kuadrat per cos A. 1 min sin kuadrat A, saya ganti cos kuadrat A per cos A, saya coret tinggal cos A. Jadi bentuk 1 min sin A dikali tangan A plus sekan A ini bisa saya sederhanakan sampai sama dengan cos menjadi cos A saja. Nah, itu cara mengerjakan model soal identitas trigonometri jika disuruh menyederhanakan bentuknya. Contoh yang B. 1 plus kotangan kuadrat A dibagi kotangan A dikali sekan A. Nah, ini ingat rumus 1 plus kotangan kuadrat A. 1 plus kotangan kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A atau kosekan kuadrat alfa. Ini menyesuaikan ya, kalau alfa ya alfa, kalau A, kalau B ya B, tidak masalah. Jadi bentuk 1 plus kotangan kuadrat A ini saya ubah menjadi kosekan kuadrat A. Yang kotangan A di sini menjadi cos A per sin A. Ingat ya, kotangan itu kebalikan dari tangan. Kalau tangan adalah sin per cos, kalau kotangan cos per sin. Dikali, nah sekan A adalah seperkos A. Ingat ya, sekan kebalikan dari cos. Ini kita coret. Jadi habis tinggal sepersin A. Sin A naik ya. Kita sepersin dikali dibalik menjadi kosekan kuadrat A dikali sin A. Ya, ini sin A-nya naik ya, dikali balik. Nah, kosekan kuadrat ini adalah sepersin kuadrat alfa atau sin kuadrat A. Ingat ya, sepersin. Kosekan adalah sepersin. Kita coret dengan sin. Jadi tinggal berapa?
sin A dicoret dengan sin kuadrat A. Kok 1? Nah, ini salah ya. Masih sepersin A ya. Jadi ini 1/sin kuadrat A dikali sin A kita coret. Di bawah masih ada sin A ya. Jadi dijawabannya adalah 1/sin A. Yang ketiga, tangan A min cos A dikali sin A kali cos A. Sederhanakanlah bentuk ini. Ini kita kali silang saja. Ya, tangan A sin A kali cos A. Ya, ini kali ini, cos A kali ini. Menjadi cos A sin A kali cos A. Yang ini tangan A-nya saya ganti sin A per cos A. Nah, sehingga saya coret dengan ini, tinggal sin kuadrat A. Yang di sini cos kuadrat A dikali sin. Nah, ini cos kali cos ya. Cos kuadrat A kali sin A. Nah, di sini ada sin kuadrat A min cos kuadrat A kali sin A. Ya sudah, bentuk paling sederhananya cuma ini. Sin A-nya dikelompokkan, difaktorkan ya, sin A-nya keluar. Yang ini tinggal sin A, yang ini tinggal cos kuadrat A. Ya. Tinggal cos kuadrat A. Menurut saya ini sudah bentuk yang paling sederhana dari bentuk ini ya. Nah, kalau nanti ada masukan untuk soal ini boleh di masukkan di kolom komen. Terima kasih untuk masukannya justru ya. Kalau menurut saya ini bentuk paling sederhananya sudah sampai di sini sudah sederhana ya. Karena ini sudah tidak bisa kita ubah-ubah lagi. Kalau ini kita ubah lagi justru malah menjadi tidak sederhana lagi ya. Contoh soal D. 1/sin A plus 1 dikurangi 1/sin A min 1. Nah, caranya adalah kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita jadikan sin A plus 1 dikali sin A min 1. Sehingga ini kayak dikali silang begitu. Ini dapat sin A min 1, yang ini dapat sin A plus 1. Ya. Nah, di sini ketemu lagi bentuk A kuadrat plus B, A plus B dikali A min B. Sehingga bentuk yang bawah ini kita ubah menjadi A kuadrat min B kuadrat. Yang atas kita selisihkan biasa, sin A min 1 min sin A min 1 ya. Jadi sin A dikurangi sin A hilang, min 1 min 1 min 2 ya. Jadi ini berubah menjadi min 2 per A kuadrat min B kuadrat, sin kuadrat A min 1. Nah, sin kuadrat A min 1 boleh kita ganti menjadi cos kuadrat A, perhatikan. Kalau sin kuadrat A min 1 berarti satunya pindah ke sini ya. Sin kuadrat A min 1, maka cos pindah ke sana jadi min. Jadi rumus 1 ini boleh kita bolak-balik ya, pokoknya pindah ruas nanti tanda berlaku semua. Jadi kalau ada bentuk sin kuadrat alfa min 1, maka sama dengan apa? Min cos alfa, min cos kuadrat alfa. Kalau cos kuadratnya pindah ke kanan, satunya pindah ke kiri jadi min, cos kuadrat pindah kanan juga jadi min. Pindah ruas ganti tanda. Jadi kalau ada bentuk sin kuadrat alfa min 1, kita boleh ganti menjadi cos kuadrat A. Min dibagi min hilang, jadi tinggal 2 per cos kuadrat A. Nah, cos kuadrat A ini kalau mau kita sederhanakan, nilainya sama dengan sekan kuadrat A. Jadi bentuk sederhana dari sepersin A plus 1 min sepersin A min 1 adalah 2 kali sekan kuadrat A. Begitu ya, 2 sekan kuadrat A. Kalau pilihkan terserah ya, nanti mau bentuk yang ini atau yang ini bisa terserah yang buat soal. Bentuk soal yang lain sama, ini masih sederhanakanlah. 1 plus sekan alfa dibagi tangan alfa plus sin alfa. Sama ya, kita rubah dulu. Nilai sekannya menjadi seperkos. Nilai tangannya kita rubah menjadi sin per cos. Begitu ya. Setelah itu kita samakan penyebutnya menjadi cos. Yang atas ya, 1 plus seperkos alfa berarti 1 ini adalah cos alfa per cos alfa ya. Jadi ini cos plus 1 per cos alfa. Samakan penyebut saja ini. Yang ini juga saya samakan penyebutnya menjadi per cos alfa. Jadi ini tetap. Yang ini menjadi sin alfa kali cos alfa per cos alfa. Sehingga dengan demikian cos alfanya bisa kita coret ya. Dikali cos alfa kali cos alfa hilang ya. Sehingga bentuknya menjadi tinggal cos alfa plus 1 dibagi
sin alfa plus sin alfa kali cos alfa. Coba kita sederhanakan lagi. Caranya bagaimana? Ini bawah ini kita faktorkan. Keluarkan sin alfanya dalam kurung. Ini menjadi 1. Yang ini menjadi cos alfa. Jadi ini difaktorkan menjadi sin alfa dikali 1 plus cos alfa. Lah 1 plus cos alfa bisa dicoret dengan yang di atas. Sehingga bentuk ini menjadi 1 per sin alfa. 1 per sin alfa. Nah, sepersin adalah kosekan alfa. Jadi jawabannya D. Ini sebenarnya pilgan ya, tapi di pilgannya tidak saya munculkan. Soal nomor 2. P min Q sama dengan cos alfa. Ini diketahui ya. Kalau akar 2P Q nilainya sama dengan sin alfa, berapakah P kuadrat plus Q kuadrat? Nah, berapakah nilai P kuadrat plus Q kuadrat? Kita jawab. Nah, kita pancing ya. P min Q ini kita kuadratkan. Kalau P min Q kita kuadratkan, maka ini menjadi cos kuadrat alfa. Terus kita uraikan rumus matematika ya. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat sama dengan cos kuadrat alfa. Ini persamaan 1. Begitu juga dengan yang diketahui ini. Kita kuadratkan, kita pancing dengan dikuadratkan. Akar 2PQ menjadi 2PQ. Sin alfa dikuadratkan menjadi sin kuadrat. Nah, persamaan 2 ini kita substitusikan untuk mengganti nilai 2PQ. Jadi 2PQ ini kita ganti menjadi sin kuadrat alfa. Kita masukkan ke sana ya. Jadi bentuknya substitusi 2 ke 1 menjadi P kuadrat min sin kuadrat alfa. 2PQ-nya saya ganti sin kuadrat alfa plus Q kuadrat alfa. Sama dengan cos kuadrat alfa. Ya, ini 2 masuk ke 1 ya. Persamaan 2 dimasukkan ke persamaan 1. Nah, ingat. Kita pindah ruas P kuadrat plus Q kuadrat. Ini ya, kan ditanyakan kan tadi P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, ini sudah ketemu. P kuadrat plus Q kuadrat. Ini sinnya saya pindah sana. Jadi plus ya. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Nah, ingat. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi P kuadrat plus Q kuadrat ini nilainya sama dengan 1. Tapi ini soal pilgan. Yang dipilkan adanya ini. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Jadi jawabannya nanti kalau ada pilihannya ini sebenarnya soal pilihan pilgan adalah B. Tapi kalau misalkan ini uraian boleh dijawab sampai sini 1 boleh ya 1. Nomor 3. Suruh menyederhanakan lagi. 1 min sin kuadrat alfa dikali 1 plus tangan kuadrat alfa. Sederhanakanlah. Nah, caranya sama. 1 min sin kuadrat alfa ya. Nilai 1 min sin kuadrat alfa kita ganti menjadi cos kuadrat alfa. Nilai dari 1 plus tangan kuadrat alfa tadi sesuai dengan rumus identitas, ingat ya. Menjadi sekan kuadrat alfa di sini. Oke. Terus sekan kuadratnya kita ganti seper cos kuadrat. Nah, cos kuadrat dikali seper cos kuadrat menjadi 1. Jawabannya dipilihkan D. Nomor 4 mirip dengan nomor 2. Nilai A min B sin A. A plus B setengah cos kuadrat A. Malah kan nilai A kuadrat plus B kuadrat A sama ini. Mirip sekali ya. Sama jawabannya kita pancing dulu. A min B kita kuadratkan. Sama dengan sin kuadrat. Menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sama dengan sin kuadrat A. Persamaan 1. Yang AB ini juga kita AB-nya juga kita ini tidak usah kuadrat. Karena nilai AB ini adalah setengah dikali cos kuadrat A. Ya sudah. Nilai AB ini nanti sebagai persamaan 2 kita masukkan ke 1. Substitusi kayak tadi ya. Jadi substitusikan persamaan 2 masuk ke dalam persamaan 1. Nih nilai AB kita ganti sudah ada ya. Di soalnya diketahui. Setengah cos kuadrat A ya nilai AB tadi. Kita coret. Sehingga menjadi sama kayak tadi. Ini A kuadrat plus B kuadrat yang ditanyakan. Ini saya coret menjadi cos kuadrat A. Pindah ke sini. Min cos kuadrat A menjadi plus cos kuadrat A di sini. Jadi A kuadrat plus B kuadrat nilainya sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, kalau di soal nomor 4 di pilgannya muncul angka 1. Ah, berarti ini jawabannya A. Kalau di nomor 3 tadi nomor 2 tadi pilgannya cuma adanya sampai sini. Satunya tidak dimunculkan ya. Boleh sampai 1 kalau uraian. Oke. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Sederhanakanlah juga ini. Cos X per 1 min sin X. Nah, cos X per 1. Kita pancing lagi dengan 1 plus sin X.
Mengapa? Supaya ini berubah menjadi bentuk A min B kali A plus B. Ya, biasanya begitu. Pak, kenapa kok bisa cepat mikirnya? Ya, untuk trigonometri memang triknya itu kita harus rajin berlatih soal, banyak soal. Sehingga nanti ketajaman kita itu lebih cepat. Jadi kita, oh ini yang diganti ini kok bisa? Iya, itu hanya kebiasaan saja ya, ingat ya. Rajin pangkal pandai. Ya, jadi kalau trigonometri itu kalahnya sama dengan orang yang rajin berlatih soal, diulang-ulang, dibolak-balik, cari soal lain. Sehingga lama-lama kita sudah terbiasa mengerjakan. Kalau mula-mula biasanya rodok masih susah, enggak apa-apa. Ini yang diganti mana? Kok bisa toh Pak mikir ke sini ya? Karena kita sudah terbiasa ya. Kita sebenarnya sudah terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa, maka saran saya supaya kalian kalau untuk menaklukkan soal trigonometri harus rajin mengerjakan soal, latihan soal supaya rumus-rumusnya hafal. Oke ya, kita lanjutkan. Cos X kita pancing menjadi kali 1 plus sin X sehingga yang bawah berubah menjadi A kuadrat min B kuadrat. Lagi tadi 1 min sin kuadrat alfa boleh diganti menjadi cos kuadrat alfa. Dalam hal ini X ya, alfanya X. Yang ini cos X tetap saja dikali 1 plus sin X. Ya, cos X-nya bisa kita coret. Cos X hilang, ini jadi tinggal cos X. Jadi bentuk sederhananya menjadi 1 plus sin X, bentuk sederhananya, dibagi cos X saja. Nah, nanti dipilihkan keluar ini ada jawabannya A. Itulah cara-cara mengerjakan soal-soal trigonometri, baik untuk membuktikan maupun menyederhanakan. Ya. Jadi biasanya identitas trigonometri itu soalnya ada dua. Kalau tidak menyederhanakan ya suruh membuktikan ruas kiri supaya sama dengan ruas kanan. Begitu ya. Selanjutnya, soal selanjutnya. Contoh selanjutnya mirip ya. Nomor 1. 2 per sin X sama dengan sin X per 1 plus cos X plus 1 per cos X per sin X. Nah, dari tadi saya mengerjakan ruas kiri saya sama dengan ruas kanan. Ingat, biasanya cara mengerjakan adalah bentuk yang rumit atau kompleks ini yang kita ubah supaya jadi yang sederhana. Jadi kalau ya, bentuk rumitnya ada di sebelah kanan, berarti yang kita rekayasa atau yang kita ubah-ubah adalah ruas kanan. Nah, caranya biasanya secara umum begitu. Jadi sekarang saya buktikan ruas kanan, saya mau balik menjadi ruas kiri ya. Sin X per 1 plus cos X ditambah 1 plus cos X per sin X. Kita samakan penyebut saja. 1 plus cos X dikali sin X. Jadi silang kali silang ya. Sin X dapat sin X ini. Dikali sin X. Yang 1 plus cos X dapat yang ini. 1 plus cos X juga dikali. Nah ini tinggal dikali sin kuadrat X plus. Ini menjadi apa? A plus B kuadrat ya. Ini kuadrat berarti A kuadrat plus 2AB. 2AB berarti 2 kali 1 kali cos X. 2 cos X plus B kuadrat. Cos kuadrat X. Nah ingat sin kuadrat X plus cos kuadrat X ini nilainya adalah sama dengan 1. Sin kuadrat plus cos kuadrat 1. Jadi nilai ini saya ubah menjadi 1. Yang ini 1 kuadrat tetap, yang ini 2 cos X. Bawahnya tidak usah diganti, biar tetap 1 plus cos X dikali sin X. Ini 2 ya, berarti 2 plus 2 cos X. Bawahnya tetap ya. Terus yang atas kita faktorkan, 2-nya kita keluarkan menjadi 1 plus cos X. Nah, sehingga 1 plus cos X bisa kita coret dengan yang bawah. Jadi bentuknya tinggal menjadi 2 per sin X. Terbukti sama dengan ruas kiri. Ruas kiri tadi adalah 2 per sin X. Nah, sama ya caranya mirip-mirip seperti itu. Cuman ini tadi ruas kanan yang saya bawa ke ruas kiri. Begitu juga dengan yang ini. Saya coba sekarang ruas kanan yang saya samakan dengan ruas kiri. Cos A plus tangan A sama dengan cos A dikali sekan kuadrat. Nah ini saya coba ruas kanan sekarang yang saya ganti ya. Nah, tadi kan dari tadi sudah ruas kiri. Sekarang ruas kanan lagi. Cos A kali sekan kuadrat A. Cos A sekan kuadrat menjadi seper cos kuadrat. Ingat ya. Sekan kebalikannya adalah cos. Sehingga cosnya saya coret dengan ini tinggal seper cos A. Seper cos A adalah sekan A. Nah terbukti. Jadi tidak terbukti ya. Ternyata bentuk ini setelah kita cek hasilnya adalah sekan A ya, bukan cos A plus tangan A. Kalau di beberapa soal setahu saya ya ini ya, ini kotangen A ditambah tangan A sama dengan kotangen A dikali sekan kuadrat A. Nah itu terbukti. Saya pernah mengerjakan soal seperti itu. Kotangen A ditambah tangan A sama dengan kotangen A kali sekan kuadrat A. Kalau ini kotangen, cosnya ini diganti kotangen, bisa terbukti.
Tapi karena ini cos, sudah saya coba, ternyata ini tidak terbukti. Nah, sama seperti pernyataan saya tadi, jika teman-teman semua ada yang bisa mengerjakan ini dan terbukti, bisa masukkan ke dalam saran di YouTube ya. Chat di YouTube, di saran, saya sangat berterima kasih untuk masukannya ya. Karena sekali lagi kita sama-sama belajar ya. Saya ini hanya men-sharekan apa yang saya bisa supaya bermanfaat bagi banyak orang. Tidak ada gading yang tak retak ya. Kadang-kadang orang juga ada tidak telitinya. Nah, maka saran dan kritik sangat saya harapkan untuk kemajuan channel ini ya, untuk semua orang, biar dapat bermanfaat, mereka dapat belajar melalui channel saya ini. Yang C, kotangan kuadrat A plus 1 sama dengan 1 per sin kuadrat A. Nah, karena ini bentuknya sederhana, maka balik lagi ruas kiri yang saya jadikan ruas kanan ya. Ruas kiri kotangan kuadrat A plus 1. Kotangan nilainya adalah cos per sin. Kebalikan dari tangan ya, cos kuadrat A plus sin kuadrat A plus 1. 1 ini saya samakan penyebutnya menjadi sin kuadrat A. Nah, jadi ini saya ubah satunya menjadi sin kuadrat A plus per sin kuadrat A ya. Sehingga ini menjadi cos kuadrat A plus sin kuadrat A per sin kuadrat. Nah, ingat sama kayak tadi ya, sin kuadrat plus cos kuadrat ini selalu nilainya diganti 1. Jadi menjadi 1 sin kuadrat A, terbukti ya, terbukti bahwa nilai kotangan kuadrat A plus 1 sama dengan 1 per sin kuadrat A. Yang D sekarang. Yang D. Tangan A min kotangan A dibagi tangan A plus kotangan A sama dengan 1 min 2 cos kuadrat A. Nah, ruas kiri saya jadikan ruas kanan ya, karena ruas kanannya sederhana. Tangan A per min kotangan A saya ubah menjadi sin A per cos A, yang kotangan saya ubah menjadi cos per sin. Begitu juga dengan di bawah, saya ganti sin per cos, kotangannya menjadi cos per sin. Terus saya samakan penyebut menjadi ini cos A sin A ya. Ini juga cos A sin A, kita samakan saja sin A per cos A semua penyebutnya. Sehingga bentuk ini berubah menjadi sin kuadrat A min cos kuadrat A ya, kali silang tadi ya, cos kuadrat A sin kuadrat A. Nih, per sin A cos A dibagi dengan, ini juga saya samakan penyebutnya dikali silang sin kuadrat A, yang ini jadi cos kuadrat A per sin A cos A. Saya coret seret. Jadi bentuknya menjadi sin kuadrat A min cos kuadrat A per sin kuadrat A plus cos kuadrat A. Nah, ingat sin kuadrat A plus cos kuadrat A, balik lagi ya, selalu nilainya 1. Jadi bentuk ini nilainya menjadi ini 1. Nah, ini sin kuadrat A ini saya ubah menjadi 1 min cos kuadrat A seperti soal-soal sebelumnya ya. Min cos kuadrat A per 1 sama dengan apa, ini nilainya sama dengan 1 min cos kuadrat A min cos kuadrat A. Berarti 1 min 2 cos kuadrat A per 1. Satunya hilang. Apakah sama dengan ruas kanan? Sama ya, 1 min 2 cos kuadrat A. Berarti terbukti. Soal yang E. Tangan kuadrat A min sin kuadrat A sama dengan tangan kuadrat A dikali sin kuadrat A. Nah, ini ruas kiri yang saya sama dengan ruas kanan ya. Tangan kuadrat A min sin kuadrat A. Seperti tadi ya, ini tinggal kita ulang-ulang. Kalau ingat kuncinya, kalau kalian rajin berlatih, nanti lama-lama bisa cepat mengerjakan. Kalau pertama tidak apa-apa, masih bingung, masih mengerjakan, bisa, tapi lama-lama bisa dan cepat ya. Sin kuadrat plus cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, ini saya samakan penyebutnya saja, sehingga sin kuadrat A ini berubah menjadi sin kuadrat A dikali cos kuadrat A ya, samakan penyebut. Sin kuadrat A min sin kuadrat A kali cos kuadrat A. Nah, terus ini kita faktorkan saja, kita keluarkan sin kuadrat A-nya, sehingga ini menjadi 1 min cos kuadrat A. Nah, ingat lagi, boleh lagi. 1 min cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Ya, rumus identitas trigonometri yang pertama saya ingatkan lagi nih ya. Ini ya, sin kuadrat plus 1, cos kuadrat plus 1 sama dengan, berarti 1 min cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat. Nah, sin kuadrat plus cos kuadrat A ini sama dengan tangan kuadrat A dikali dengan sin kuadrat A. Terbukti tangan kuadrat A kali sin kuadrat A. Nah, dalam membuktikan ini sambil kita lihat soalnya ya, mau kita samakan dengan ini, sehingga waktu sampai di sini kita mikir lagi, ini kira-kira difaktorkan sehingga sin ini per cos bisa jadi tangan, begitu ya. Jadi sambil dilihat ruas kanannya supaya kita bisa menentukan langkah-langkah yang kita
lakukan. Kok bisa Pak langkahnya bisa seperti itu? Kok bisa tahu? Ya, itu tadi kita harus rajin berlatih ya. Yang F sekarang. Tangan 10 min A kali tangan A ditambah kotangan 90 min A kali kotangan A sama dengan 2. Nah, ini kita gunakan untuk membuktikan ini kita gunakan hubungan sudut relasi ya. Ingat, kalau ada tangan 90 min A alfa itu sama nilainya dengan kotangan A. Nah, ini sudut relasi ya, nanti dibuka lagi ya. Ini semester 1 kayaknya ya sudah diajarkan. Kalau sin 90 min A jadi cos A begitu. Jadi kalau tangan 90 min A menjadi kebalikannya kotangan A. Begitu juga dengan kotangan 90A, dia balik lagi jadi tangan A ya. Kotangan 90 min A adalah tangan A. Jadi ini kita ganti kotangan, ini kita ganti tangan. Nah, kotangan adalah sepertangan, otomatis kita coret 1. Tangan A dikali kotangan A, ini sepertangan A, coret 1. 1 plus 1, 2, terbukti ya, 2. Nomor 2 sekarang. Sama mirip-mirip tadi, ada pernyataan, jika P 3 sin alfa, Q min akar 3 cos alfa, maka tentukanlah nilai sepertiga P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Sepertiga kali 9 sin kuadrat alfa. Ya, ini P-nya tinggal kita kuadratkan. Q-nya tinggal kita kuadratkan. Kita coret menjadi 3 sin kuadrat alfa plus 3 cos kuadrat. Kita faktorkan 3-nya keluar. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Gitu ya. Gampang kalau ini. Ya, tinggal dimasukkan saja. Jadi ini ada nilai P, ada nilai Q, ada kalimat matematika seperti ini, nilainya berapa? Tinggal diganti-ganti aja nilai PQ-nya ya. Kita sama P per Q kuadrat 3 per Q kuadrat. P kuadrat adalah ini kan P kuadrat per Q kuadrat berarti ya 9 sin kuadrat alfa per 3 cos kuadrat alfa dikurangi 9 per Q kuadrat. Q kuadratnya adalah ini ya, akar 3 dikuadratkan min akar 3 kuadratkan jadi 3 cos kuadrat alfa. Terus langsung tinggal dikerjakan biasa. Jadi menjadi 9 sin kuadrat alfa min 9 per 3 cos kuadrat. Difaktorkan ya 9-nya keluar. 3 cos kuadrat alfa coret 9-nya menjadi 3 dikali. Nah, ini tadi sin kuadrat alfa min 1 sama dengan min cos kuadrat alfa. Pakai rumus identitas yang pertama tadi ya, dibolak-balik sendiri pindah ruas. Jadi kalau sin kuadrat alfa min 1 sama dengan min cos kuadrat alfa, sehingga cos kuadratnya kita coret menjadi min 1. 9 bagi 3 3 kali min 1 min 3. Ya. Yang C sama Q kuadrat per 3 plus P per 3. Ini relatif mudah kalau seperti ini ya. Tinggal dimasukkan, angkanya diganti ya. Sama kayak tadi, Q kuadrat 3 cos kuadrat, 3 plus P, P-nya 3 sin alfa ya toh. Ditambah 3 sin alfa per 3. Nah, ini karena ada 3 semua, boleh kita coret saja. Ini sama ini kita coret. Nah, 3-nya boleh. Yang ini juga kita bagi semua, atas bagi 3, bawah bagi 3. Boleh ya, kalau ini penjumlahan, selama yang penjumlahan ini bisa dicoret semua, boleh dibagi 3 semua. Tapi kalau ini tidak ada 3-nya, tidak boleh dicoret bareng begini. Ya, ini kan sama saja tak kelompokkan. Ini 3-nya keluar, 3 kali 1 plus sin alfa, 3-nya coret. Ya, jadi menjadi cos kuadrat alfa plus 1 plus sin alfa. Plus sin alfa per 1. Terus dijadikan 1 plus sin alfa semua, disamakan penyebut. Ini tadi ya, samakan penyebut. Jadi ini harus dikali dengan ini, kali silang. Ini kali ini tetap kali 1 ya. Kuadrat alfa, yang sin alfa kali 1 plus sin alfa. Selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, ini. Cos kuadrat alfa, ini tadi saya ulang ya, cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa. Ini dipelangi saja ya. Kita pelangi menjadi sin alfa plus sin kuadrat alfa, masuk sini. Sin alfa plus sin kuadrat alfa. Kita pelangi. Nah, tadi cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa 1. Jadi 1 ya, cos kuadrat plus sin kuadrat 1 plus sin alfa dibagi 1 plus sin alfa. 1 plus sin alfa dibagi 1 plus sin alfa 1. Sederhanakanlah lagi ya, ini sama ya, sin B min cos B kuadrat plus 2 sin B cos B. Ini gampang, tinggal diuraikan bersama saja. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, plus 2 sin B cos B. Nah, min 2 sin B cos B dicoret hilang, sehingga menjadi sin kuadrat B plus cos kuadrat B 1 lagi. Gitu ya. Nah, lama-lama cepat. Kalau sudah bisa, lama-lama cepat. Ini juga suruh menghitung. Sin B per cos B per sin B min 1 per cos B kali sin B. Wah, berapa?
Samakan penyebut lagi dulu, cos B plus sin B, sehingga ini menjadi sin B, yang ini cos B ya. Min 1 per cos B sin B. Ini menjadi sin kuadrat B plus cos kuadrat B per cos B sin B. Nah, ini ingat lagi, sin kuadrat B plus cos kuadrat B nilainya sama dengan 1. 1 per cos B sin B dikurangi 1 per cos B kali sin B, sama dengan 0 ya. 1 per cos B sin B dikurangi 1 per cos B sin B ya 0 ya. Lanjut. C. Cos pangkat 4B min sin pangkat 4B ditambah 2 sin kuadrat B. Nah, ini kita ubah menjadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini kan boleh kita ubah menjadi seperti ini ya. Cos kuadrat B dikuadratkan kan jadi cos pangkat 4. Sin kuadrat B saya kuadratkan sin pangkat 4. Supaya apa? Supaya ini berubah menjadi A min B, A plus B. A plus B, A min B. Boleh ya. Ini menjadi A kuadrat min B kuadrat sehingga berubah menjadi A plus B, A plus B, A min B. Ditambah 2 sin kuadrat B. Nah, ingat lagi cos kuadrat plus sin kuadrat 1. Nah, ini jadi cos kuadrat B min sin kuadrat B plus 2 sin kuadrat B. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Nah, cos kuadrat B saya ganti sekarang. Karena ini mau kita cari nilainya, maka kita ubah cos kuadrat B ini menjadi 1 min sin kuadrat B. Ingat ya, ini rumus yang pertama. Rumus pertama itu seringkali dipakai, yaitu sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, itu dibolak-balik sering banget ya. Jadi nilai cos kuadrat B sekarang saya ganti 1 min sin kuadrat B. Jadi kadang-kadang 1 min sin kuadrat B yang diganti cos kuadrat B, kadang cos kuadrat B diganti menjadi 1 min sin kuadrat B. Tergantung soalnya kita mau kemana, begitu. Nah, susahnya trigonometri begitu, identitas. Kita harus pinter-pinter ya, mau yang diganti yang mana. Memang itu tadi keterampilan, harus rajin. 1 min sin kuadrat B min sin kuadrat B ditambah 2 sin kuadrat B. Nah, ini berubah menjadi 1 min sin kuadrat, jadi min 2 sin kuadrat B plus 2 sin kuadrat B. Nah, ini min 2 plus min 2. Min 2 plus 2 sin kuadrat B. Ini hilang ya, 0. 1 min 2 plus 2. Tinggal 1 ya. D. 1 min sin B per cos B plus cos B per 1 min sin B. Samakan penyebut lagi ya. Ini dari tadi triknya samakan penyebut dulu langkah pertama ya. Nah, ini 1 min sin B kali silang cos B kuadrat. Ini nanti diuraikan ya. A min B kuadrat berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, nanti sin kuadrat B dan cos kuadrat B ini menjadi 1. Triknya gitu terus hampir sama ya. Jadi ini berubah menjadi 1 plus 1, 2 min 2 sin B. Nah, ini bawahnya tidak usah dirubah, cos B kali 1 min sin B. Nah, ini kita faktorkan, 2 min 2 sin B kita keluarkan 2-nya. Menjadi 2 kali 1 min sin B per cos B per 1 min sin B. 1 min sin B-nya kita coret menjadi 2 per cos B. 2 per cos B disederhanakan menjadi 2 sekan B bentuk sederhananya. Kalau pilgan tergantung ya, kadang dimunculkan di jawabannya ini, kadang ini. Nah, begitulah cara mengerjakan soal-soal identitas trigonometri. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Tuhan memberkati.